Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Bukan Ratanya Ratu, nggak Ciren saya, Ratanya Ratu. Nggak Ciren saya, bukan kok. 3 pengendara motor tewas tertabrak mobil pickup di Jalan Sumatera Lintas Tengah. Oh, bentar Pak, Tan. Pembunuh siswi SMK Mesuji diringkus, tersangka paman korban. Sejarah baru harga biji kopi yang tembus lebih dari Rp70.000 per kilogram. Setelah menembus harga Rp63.000 pada April lalu, harga kopi terus merangkak naik hingga pada awal Juli 2024 kini mencapai Rp74.000 per kilogram. Ini merupakan sejarah baru harga kopi di Lampung. Kegembiraan petani kopi juga terpantau di Desa Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Mereka cukup kaget sekaligus bersyukur harga kopi bisa melejit sejak awal Maret lalu. Sekitaran 74.000. 74.000. Udah berapa lama 74.000? Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Di harga 74 ini pernah terjadi nggak selama menjadi petani kopi? Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Berarti memang tahun ini ya? Tahun ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya selaku petani dengan harga 74.000 ini? Seneng banget. Alhamdulillah seneng banget. Petani juga khawatir adanya pencurian dan kejahatan. Aparatur desa mengimbau petani sama-sama menjaga kebun dengan menggelar ronda bergantian. Selain itu, jika selesai menjual kopi, uangnya langsung disimpan di bank. Ya, selalu kami himbaukan dan sudah berjalan sudah beberapa bulan yang lewat. Terutama kami selalu mengadakan ronda malam. Jadi ronda ini berkisar orang 6 sampai 8 orang. Nah, jadi 2 orang secara bergantian kontrol di gardu tempat ronda, yang lainnya tolong nyebar ke perkebunan. Di Desa Atar Bawang terdapat lebih dari 700 hektar perkebunan kopi dengan hasil panen mencapai lebih dari 800 ton sekali panen. Dengan harga sekarang yang Rp74.000 per kilogram, akumulasi penghasilan petani di Desa Atar Bawang sekitar Rp59 miliar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Mau berjuang ya. Kebutuhan stok darah di Bandar Lampung tinggi mencapai 6.000 kantong per bulan. PMI Bandar Lampung mencatat tingginya kebutuhan darah karena terdapat sekitar 60 pasien penderita penyakit talasemia atau kelainan darah yang harus rutin menjalani transfusi darah setiap bulannya. Jumlah tersebut belum lagi ditambah dengan kebutuhan pasien kronis lainnya. Kini PMI terus berupaya mencegah kehabisan stok darah. Selain menggiatkan sosialisasi donor darah kepada warga dan instansi swasta dan pemerintah, PMI juga membentuk korps relawan. Mereka bertugas melayani donor darah. Darah di sini nanti kita sebagai bank darah untuk yang membutuhkan darah di Kota Bandar Lampung. Tadi Bunda juga sudah menyampaikan. Jadi semacam kantong. Selama ini kan kantong itu untuk warga Bandar Lampung cukup dengan menempatkan KTP, nggak bayar. Gratis itu Pak ya? Kantongnya dikasih. Itu tadi kata. Pemkot Bandar Lampung juga berjanji akan menambah kantor peralatannya seperti alat transfusi, penyulingan, dan tempat penyimpanan darah yang dibiayai APBD. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan membangun 2 lantai ini, ya, dan juga nanti kita memberikan perlengkapan alat untuk penampung darahnya sama untuk siklus darahnya. Dan harapan kita dengan adanya penampungan nanti dan juga penyulingan darah itu
bisa lebih lama lagi darah yang ada pada kita, karena harapan kita banyak sekali darah-darah nanti yang bisa disimpan oleh PMI Kota dan juga siapapun warga Bandar Lampung nanti ke depan, ya tinggal menunjukkan KTP bisa kita bantu. Saat ini stok darah di PMI lebih dari 20.000 kantong yang diperkirakan cukup hingga beberapa bulan ke depan. PMI mengimbau warga tidak takut donor darah, sebab baik untuk kesehatan dan bisa membantu pasien yang membutuhkannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang tahun ajaran baru, pemilik usaha permak pakaian mendapat berkah karena kebanjiran pesanan. Salah satunya dialami Dahlina yang membuka jasa permak pakaian baru di Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Jarang-jarang juga. Menurutnya, penghasilannya meningkat hampir 50% dari hari biasanya. Namun, meski tahun ajaran baru, pesanan yang masuk kebanyakan permak seragam sekolah layak pakai mulai dari SD hingga SMA dibanding seragam baru. Dalam sehari, Dahlina bisa mengerjakan 10 hingga 15 potong seragam sejak hampir sepekan lalu. Permintaan konsumen rata-rata mengecilkan hingga perbaikan seragam yang kebesaran. Biasanya dorong itu dari baju kakaknya untuk adiknya jadi dikecilin gitu. Oh begitu. Iya. Biar apa sih? Biar masih manfaat gitu Iya, ya. masih bisa dipakai, bermanfaat sama adiknya. Kebanyakan kayak gitu, kayak celana kakaknya. Ini mau dikecilin kayak buat adiknya kayak gini. Oh. Ia bersyukur bisa mendapat berkah banyaknya pesanan guna membantu perekonomian keluarga. Sementara libur sekolah akan selesai pada 15 Juli 2024 mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Siapa sangka Pantai Sebalang yang sempat terbengkalai kini kembali dipugar dan jadi nyaman dikunjungi wisatawan. Lokasinya di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Setiap hari selalu ada pengunjung yang datang, apalagi saat akhir pekan. Pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang indah sekaligus mandi di pantai karena ombaknya tidak terlalu besar. Namun anak-anak tetap harus dipantau dan didampingi saat mandi atau bermain di pantai. Fasilitas yang disediakan pengelola wisata Pantai Sebalang juga cukup lengkap. Ada pondokan, toilet, kamar bilas, hingga tempat sampah. Sama keluarga, sama istri sama anak. Sini baru pertama kali atau memang udah biasa? Enggak sih, udah yang kedua kali. Nah, setelah kita datang ke Sebalang ini, gimana Pak pendapat kita terkait Pantai Sebalangnya Pak? Menarik sih Mbak ya, maksudnya di sini buat santai keluarga sih masih aman lah ya. Airnya, terus lokasinya juga aman di sini ya. Makanya kami balik lagi ke sini karena di sini menarik. Soalnya pecinta alam sih Kak, lebih ke pecinta alam. Kalau kita ke kolam renang ataupun itu kan nggak asli sih Kak, lebih ke laut kan lebih asli. Masih asli sih Kak, masih alami. Ya gimana ya, hitungannya masih bersih Kak. Tiket masuk Rp20.000 per orang. Para pengunjung terbanyak biasanya saat sore, karena bisa melihat matahari terbenam di ujung laut. Pengunjung yang datang tidak hanya dari Lampung saja, ada juga yang datang dari luar provinsi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.